Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat bersama keluarganya, sehingga hari ini kita bisa belajar bersama untuk melanjutkan kegiatan pada pertemuan yang lalu. Masih bersama pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 1. Dan pada pertemuan kali ini masih melanjutkan juga teks pada minggu yang lalu, yaitu tentang teks pidato persuasif. Dan kali ini kita akan menyusun kerangka teks pidato persuasif. Anak-anak, kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu kompetensi dasar keterampilan. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kompetensi dasar pengetahuan, kali ini kita akan melanjutkan kompetensi dasar keterampilan 4.1, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai anak-anak, bahwa setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran ini, diharapkan yang pertama kalian nanti menentukan tema atau topik teks pidato persuasif. Setelah kalian mendapatkan atau menemukan tema atau topik, baru kemudian yang kedua menyusun kerangka teks pidato persuasif. Dua tujuan inilah yang akan kita capai untuk pembelajaran atau pertemuan kali ini. Baik anak-anak, mari kita curah pendapat sebentar tentang bagaimanakah menyajikan pidato persuasif yang baik. Saya pikir kalian sudah pernah mengikuti, mendengar, menyaksikan banyak orang menyampaikan pidato, baik itu secara lisan atau mungkin juga kalian membaca teks-teks pidato. Nah, dari penampilan ketika khususnya pada saat menyampaikan pidato secara lisan, kira-kira bagaimanakah bahasa yang digunakan agar pidato persuasifnya itu menjadi baik. Saya pikir kalian pasti punya jawaban bermacam-macam dan semuanya mengarah ke mungkin penggunaan kalimatnya, mungkin diksinya, pilihan katanya, kemudian mungkin juga penampilannya, atau gayanya, ekspresinya, macam-macam. Jadi semua itu akan menentukan seorang pembicara dalam menyampaikan pidato persuasif itu dikatakan sangat menarik, bagus, atau sangat mempesona dan seterusnya. Itu dari banyak hal itu. Itulah beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita dalami bersama. Anak-anak, sebelum menampilkan sebuah pidato, entah itu dalam bentuk lisan maupun tulis, kita akan coba menyusun kerangkanya. Menyajikan pidato atau menampilkan sebuah pidato itu bisa dilakukan secara tulis, berarti nanti wujudnya dalam bentuk teks, membuat naskah, atau juga bisa disampaikan secara lisan. Berarti kalau secara lisan, berarti orang harus tampil, berpidato, berorasi, berbicara di depan khalayak, di depan para audiens, para pendengar, bisa juga para pemirsa. Jadi menyajikan pidato itu bisa dua macam, secara tulis maupun secara lisan.
Dan bagaimana langkah untuk menyajikan teks pidato tersebut, khususnya ketika kita akan membuat teks atau menyajikan dalam bentuk tulis, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh, kita lakukan secara bertahap. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik. Tema atau topik itu adalah pokok permasalahan, pokok pembicaraan, hal mendasar yang digunakan sebagai acuan. Jadi kalau misalnya kita akan berbicara di depan audiens, di depan banyak orang, kita harus tahu ini dalam rangka apa. Permasalahan yang dibicarakan itu tentang apa, lah itu topik atau tema. Sama ketika kita akan menulis teks pidato, ya sama. Teks pidato kali ini akan berbicara tentang apa? Hal mendasar yang harus kita tentukan itulah tema atau topik. Tema itu ada istilahnya tema umum, itu tema yang maknanya sangat luas, tema yang simpel biasanya dalam bentuk kata atau mungkin kelompok kata, misalnya lingkungan hidup atau sosial itu tema, ada tema pendidikan, ada tema budaya, atau mungkin tema kesehatan, atau masih banyak tema-tema yang lain. Jadi tema ini dinamakan tema umum karena maknanya terlalu luas. Nah, ketika kita akan berbicara dan sudah menemukan tema umum seperti ini, maka kita perlu memfokuskan atau membatasi, jangan terlalu luas. Maka yang demikian kita namakan merumuskan tema secara khusus. Misalnya kalau tema lingkungan hidup itu terlalu luas, kita bisa menentukan atau mengkhususkan atau membatasinya, misalnya mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu tema umum, sedangkan mengatasi kerusakan lingkungan hidup itu tema khusus, tema yang lebih sempit, tema yang lebih spesifik. Kalau tema umumnya itu tentang sosial misalnya, kita bisa membuat tema khusus, membatasinya, misalnya menjaga kerukunan umat, nah, itu sosial. Jika tema umumnya pendidikan, kita bisa membuat tema khususnya, misalnya kiat meraih sukses atau strategi menghadapi ujian dan seterusnya. Jika tema umumnya budaya, kita bisa membuat tema khususnya, misalnya melestarikan budaya atau yang lain banyak sekali. Kesehatan, misalnya membendung wabah corona, atau tema-tema khusus yang lain. Jadi anak-anak, ketika kita akan membuat teks pidato persuasif, pertama tema harus kita tentukan dulu. Setelah kita menemukan tema umum, kemudian segera rumuskan tema khususnya. Setelah itu, langkah yang kedua adalah merumuskan pernyataan posisi atau pendapat. Kemarin kita sudah memahami benar bahwa teks pidato persuasif itu pada prinsipnya kita harus memiliki pendapat dulu. Kita harus punya pendapat. Nah, itu pernyataan posisi. Posisi maksudnya kita diharapkan punya sikap dulu. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya kita akan mengangkat tema umumnya lingkungan hidup, sedangkan tema khususnya itu mengatasi kerusakan lingkungan hidup, tema ini kita harus punya pendapat dulu. Kira-kira pernyataan posisi kita bagaimana terkait dengan tema khusus ini. Misalnya mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Misalnya pernyataan posisi kita, kerusakan lingkungan hidup semakin memprihatinkan.
Nah, jadi pernyataan kerusakan lingkungan hidup semakin memprihatinkan itu adalah pendapat dari orang yang akan menyampaikan pidato ini. Atau itu dinamakan pernyataan posisi. Jadi ketika kalian sudah punya tema khusus, kalian harus punya sikap dulu. Atau harus menyatakan posisinya, pendapatnya seperti apa terhadap tema ini. Orang lain boleh punya posisi yang pernyataan posisi yang tidak sama dengan kita boleh. Jadi pendapat kita dengan pendapat orang lain boleh berbeda. Tapi ketika kita sudah punya pendapat seperti ini nanti yang akan kita ungkapkan, akan kita sampaikan dalam pidato dengan disertai berbagai macam. Anak-anak, setelah menentukan tema argumen yang mendukung, tadi setelah kita menyusun ini tadi ya, pernyataan posisi, langkah yang ketiga adalah menentukan argumen yang mendukung. Menentukan argumen yang mendukung, itu artinya ragam argumen, bisa alasan, bisa bukti, bisa contoh, atau fakta, atau data. Nah, ini semuanya kita gunakan untuk menguatkan, untuk meyakinkan. Ini semua dinamakan argumen-argumen, yang argumen ini nanti digunakan untuk menguatkan tentang pernyataan posisi tadi. Untuk meyakinkan agar orang benar-benar mengakui, bisa menerima tentang kerusakan lingkungan yang sudah memprihatinkan tadi. Alasannya apa? Buktinya seperti apa saja? Ada enggak contoh-contoh dikatakan lingkungan semakin memprihatinkan? Dan seterusnya ini harus kita ungkapkan. Jadi menentukan argumen ini adalah langkah yang paling krusial. Langkah yang paling penting. Langkah yang dominan. Pidato kalian dikatakan bagus, teks kalian dinamakan sangat berkualitas, apabila di bagian ini kalian bisa menyampaikan berbagai argumen yang meyakinkan. Nah, setelah itu anak-anak baru kalian menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato saya pikir juga prinsipnya seperti tadi ya, bahwa yang pertama tema atau topiknya silahkan ditentukan. Setelah itu apa pernyataan posisi kamu, artinya apa pendapat kamu rumuskan di sini. Kemudian tahap argumen, sekali lagi tahap argumen ini harus detail, harus banyak. Karena tahap argumen itu berisi berbagai macam alasan, bukti, contoh, dan sebagainya. Ini tolong nanti dirumuskan satu persatu sebanyak mungkin. Kemudian di bagian akhir penguatan atau simpulan. Anak sekalian, pada kegiatan hari ini nanti intinya kalian hanya melakukan kegiatan seperti yang Pak Brito sebutkan atau jelaskan tadi. Jadi yang pertama kalian nanti saya minta untuk menyimak sebuah tayangan, sudah saya siapkan tayangannya. Setelah kalian menyimak tayangan itu, kalian nanti saya harapkan membuat kerangka teks pidato, yang kerangka teks pidatonya itu berdasar atau mengacu pada peristiwa yang ada di tayangan ini. Kerangka ini yang nanti akan digunakan untuk menyampaikan pidato. Jadi pada kesempatan atau pertemuan kali ini, kalian hanya membuat kerangka. Kemudian setelah jadi LK-nya, nanti silahkan kirimkan kerangka teks pidatomu melalui Google Classroom kelasmu masing-masing. Dan
nanti di akhir setelah dikirimkan Pak Bisto akan memberikan penilaiannya. Baik, untuk memperjelas kerangka, saya akan tunjukkan dulu kerangkanya. Jadi kalian nanti setelah menyimak pidato mengerjakan LK atau lembar kerja ketiga, tugas ketiga, kerangkanya seperti ini. Jadi setelah kalian menyimak tayangan yang ada di YouTube, nanti disimak, kemudian kalian membuat kerangka pidato, temanya apa, kemudian pernyataan posisi ini sebagai pendahuluan, kamu harus menyampaikan pendapatmu tentang terkait dengan permasalahan atau peristiwa dalam tayangan tersebut. Kemudian tahap argumen adalah tuliskan sebanyak mungkin argumen-argumen, alasan, bukti, contoh, fakta, teori, dan seterusnya. Setelah itu akhiri dengan penguatan atau simpulan bagian penutupnya. Ini anak-anak tentang LK-nya, dan untuk itu mari kita simak bersama tentang tayangan yang ada yang harus kamu ikuti. Selamat menyaksikan. Kalau boleh, mungkin sambil disiapkan catatan. Jadi lagu
Baik, sekalian, itu tadi tayangan sebuah video yang berisi tentang kakak-kakak kita, anak-anak muda bangsa kita dari Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri, dan ternyata menurut pengakuan kakak-kakak kita, para mahasiswa tadi, begitu mengharukan, begitu menyentuh ya. Sehingga harapannya kalian sebagai generasi penerus itu harus bisa mengikuti jejak kakak-kakak tersebut, bisa mengharumkan bangsa, bisa sukses, dan seterusnya. Baik anak-anak, bahwa berdasarkan tayangan tadi, pada kesempatan hari ini, kalian nanti susun kerangkanya, kira-kira peristiwa itu topiknya apa dulu, dirumuskan, topik atau tema, bisa tema umum, bisa tema khusus seperti tadi. Setelah itu susun kerangkanya cukup 3 hal pokok. Yang pertama pendahuluan itu berisi tentang pernyataan posisi atau sampaikan dulu pendapatmu. Kemudian bagian kedua intinya yaitu penyampaian argumen-argumen untuk memperkuat. Nah, bagian ini harus yang banyak nanti. Sedangkan bagian ketiga penutup yaitu simpulan. Anak-anak, jadi itu kira-kira kegiatan hari ini. Semoga kalian bisa menyelesaikan, dan jika ada pertanyaan, ada kesulitan, kalian boleh menyampaikannya di grup WA atau mungkin sampaikan di classroom melalui chat, sehingga nanti Pak Bujito bisa memberikan arahan lagi untuk kegiatan tersebut. Demikian saya akhiri kegiatan pembelajaran kali ini dengan semangat. Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat dalam hal mencapai cita-citamu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.